Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Juara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran kimia di materi elektrokimia. Nah, kalau kita lihat di gambar pada slide ini, ada beberapa gambar sebagai sumber energi listrik yang kita ketahui sehari-hari ya. Ada baterai, ada aki. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mempelajari reaksi-reaksi kimia yang berkaitan dengan energi listrik. Nah, jadi contohnya beberapa alat elektronik yang dapat bekerja karena adanya baterai. Cara kerjanya akan menggunakan prinsip elektrokimia. Contohnya adalah baterai dan aki pada mobil. Baiklah, langsung saja kita lanjut. Kita masuk ke dalam materi dalam bab ini. Nah, apa yang akan kita pelajari yaitu pertama reaksi redoks. Jadi, sebagai dasar dari pelajaran hari ini adalah reaksi redoks. Kalian harus ingat lagi, ini materi ini sudah kita pelajari saat kita kelas 10 dulu ya. Saat kalian kelas 10 sudah mempelajari reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Karena kita akan mempelajari materi kelanjutannya, yaitu cara menyetarakan reaksi redoks. Ada dua cara, yang pertama dengan metode Bilox, yang kedua adalah dengan metode setengah reaksi. Nah, reaksi redoks adalah sebagai dasar dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini menggunakan larutan elektrolit dan terbagi menjadi dua, yaitu sel elektrolisis dan sel volta. Sel elektrokimia dapat berlangsung spontan dan tidak spontan, yang ditentukan oleh adanya deret volta dan potensial sel. Potensial sel juga akan digunakan untuk mengukur sel volta. Langsung saja kita masuk kepada pengertian. Reaksi redoks adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung bersamaan. Ya, kita ingat lagi. Ada beberapa konsep dari pengertian reaksi redoks. Salah satunya adalah peristiwa pelepasan dan penangkapan elektron. Nah, peristiwa pelepasan elektron ini disebut reaksi oksidasi, sedangkan peristiwa penangkapan elektron disebut reaksi reduksi. Ya, jadi inilah dasar konsep dasar yang akan kita gunakan pada pembahasan materi kali ini. Nah, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Kenapa disebut reduktor? Karena zat tersebut menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Kenapa? Karena zat tersebut menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Nah, langsung kita masuk ke dalam materi penyetaraan reaksi redoks. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua cara menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama adalah dengan cara metode Bilox. Ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti untuk menyetarakan reaksi dengan metode Bilox ini, yaitu yang pertama, tentukan atom-atom yang terlibat redoks. Yang kedua, setarakan atom-atom yang terlibat reaksi dengan cara menambahkan koefisien. Yang ketiga, hitung selisih bilangan oksidasi setiap atom. 4. Setarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan cara menambahkan koefisien. 5. Setarakan jumlah muatan kanan dan kiri. Jika di kanan lebih besar, maka tambahkan H+ dan reaksi akan berlangsung dalam suasana asam. Sedangkan jika di kanan lebih kecil,
maka tambahkan ion OH-, maka reaksi akan berlangsung dalam suasana basah. 6. Setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya beserta cara penyelesaiannya. Contoh soal, setarakan persamaan reaksi berikut. Di sini soalnya ada Fe2+ ditambah MnO4- menghasilkan Fe3+ ditambah Mn2+. Nah, ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, apabila reaksi terjadi dalam suasana asam, dalam suasana asam, maka kita harus, ini kita tuliskan dulu persamaan reaksinya tadi. Oke, langkah pertama adalah tentukan atom-atom yang terlibat reaksi redoks. Di sini kita lihat ada Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Berarti karena biloxnya naik dari 2+ menjadi 13, Fe mengalami oksidasi. Sedangkan MnO4- berubah menjadi Mn2+. Di sini ion Mn-nya ya. Kita harus cari dulu dalam Mn dalam MnO4- ini berapa. Oksigen biloxnya -2 karena ada 4, maka kita kalikan 4, -8. Kemudian muatan MnO4 itu ada -1. Berapakah hasilnya Mn? Nah, maka Mn-nya adalah +7 dan dia akan berubah menjadi 2+. Berarti Mn di sebelah kanan muatannya +2 dan Mn mengalami reaksi reduksi ya, karena biloxnya turun. Selanjutnya langkah kedua adalah setarakan jumlah atom-atom yang terlibat reaksi redoks. Kita lihat di sini Fe di kiri jumlahnya 1 atom, Fe di kanan 1, berarti setara. Begitu pula dengan Mn ya, di kiri 1, di kanan 1, berarti semua atom sudah setara karena jumlahnya sama. Kalau jumlahnya beda, kalian harus kalikan dengan koefisiennya. Selanjutnya langkah ketiga adalah menghitung selisih biloks antara ruas kiri dengan kanan. Di sini kita lihat Fe di kiri 2+, di kanan 3+ ya. Nah, berarti berapa selisih dari biloks Fe? Selisihnya adalah +1 ya. Jadi dia naik 1. Nah, sedangkan Mn di kiri 7+, di kanan 2+, maka selisihnya adalah -5, turun 5. Nah, setelah kita lihat selisihnya, setelah itu kita harus setarakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan mengalihkan dengan koefisien ya. Nah, karena Fe dikali 5 berarti muncullah koefisien 5 di depan Fe, dan Mn harus dikali 1. 1 tidak perlu dituliskan di depan Mn karena koefisien 1 tidak perlu ditulis. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, ini ya, kita harus hitung semua jumlah muatan yang ada di kedua ruas. Oke, kita lihat jumlah muatan di ruas kiri. Fe di sini muatannya 2+, ada 5, berarti kita kalikan 5 dikali 2+ adalah +10. Kemudian MnO4 itu -1, maka muatan total di sebelah kiri adalah +9. Sedangkan di sebelah kanan, di ruas kanan, ini ada 5 dikali 3+, ada 5 Fe3+, berarti +15, dan Mn2+, berarti +2. Jadi jumlahnya adalah +17. Nah, karena jumlah ruas muatan di ruas kiri dan di kanan berbeda, di sebelah kiri itu lebih kecil daripada di kanan, maka di sebelah kiri harus kita tambahkan dengan ion H+ ya. Harus kita tambahkan dengan ion H+ untuk menyamakan muatannya. Oke. Nah, berapakah jumlah ion H+ yang harus ditambahkan? Nah, berapa jumlahnya?
Nah, karena kita lihat ini plus 9, supaya sama dia menjadi plus 17, maka kita perlu tambahkan 8 lagi kan. Nah, supaya dia jadi plus 17. Nah, berarti yang harus kita tambahkan ion H plusnya sebanyak 8. Nah, seperti ini ya. Inilah cara untuk menyamakan muatan. Selanjutnya, karena di sebelah kanan itu tidak ada H plus, di kiri ada, maka kita harus tambahkan H2O di sebelah kanan dengan jumlah separuh dari H plus tadi, yaitu 4. Nah, setelah itu kita cek satu-satu. Ini muatan sudah setara, jumlah atom sudah setara ya. Nah, sudah sama, maka reaksi ini disebut reaksi yang setara. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua, apabila reaksi berlangsung dalam suasana basah. Nah, kalau dalam suasana basah, maka kita perlu tambahkan sedikit langkah lanjutan dari reaksi yang sudah setara di dalam suasana asam tadi. Nah, kita tulis ulang saja reaksinya, kita salin ya, reaksi yang dalam suasana asam tadi. Ini dia. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah menambahkan ion OH- di kedua ruas, baik di kiri maupun di kanan. Tambahkan ion OH-. Nah, berapa banyak? Yaitu sama banyaknya dengan ion H+, yaitu sebanyak 8. Ya, kita tambahkan di kedua ruas. Nah, setelah itu kita tulis ulang reaksinya. Nah, ingat bahwa H+ ditambah OH- itu akan menghasilkan H2O. Jadi karena ini ada 8, maka hasilnya 8 H2O. Nah, ini menghasilkan. Ya, kita tulis ulang lagi reaksi di sebelah kanannya, ruas kanannya. Nah, sekarang kita lihat di kanan ada 4 H2O, di kiri ada 8 H2O. Berarti H2O di kanan bisa kita coret dan di kiri tinggal sisa 4 H2O saja. Nah, selanjutnya kita tulis reaksi di sebelah kiri, ruas kiri, dan di ruas kanan. Ditambah 8 OH-. Nah, sampai di sini bisa kita lihat lagi bahwa semua atom jumlahnya di ruas kiri dan di ruas kanan ini udah sama banyak ya. Kita cek lagi, kemudian muatan juga udah sama. Maka reaksi ini disebut reaksi yang setara. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan salam juara.